Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari produsen semen SMGR Buy on Brick di 3.800 supportnya resisten di 4.450. Tekim spekulatif buy 6950 hingga 8075 resistennya cukup lebar pemirsa. Kemudian BBRI tadi pun juga sempat kita ulas buy on weakness 4950 hingga 5850. Dan terakhir ada MBMA yang hari ini juga melaju kencang spekulatif buy 530 resisten hingga ke 660. SMGR, Tekim, BBRI dan MBMA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata, Head of Research NNH Korindo Sekuritas Indonesia. Ibu Liza, langsung saja kita bahas saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama kita langsung ke SMGR. Ibu Liza, analisisnya untuk SMGR. SMGR, oke. Posisi saat ini masih relatif di bawah resisten. Jadi statusnya masih spekulatif buy atau untuk amannya buy on break ketika dia sudah bisa ke atas 4.000 closing position, dan untuk target terdekat ada di sekitar angka 4140 sampai 4.200 dan untuk target berikut baru ada di sekitar angka 4450. Support di 3810 ini harap di avoid dulu kalau misalkan closing di bawah itu. Baik, sementara posisi penutupan di sesi kedua hari ini SMGR masih ditutup di 3.900, menguat di 0,78% intraday hari ini di 3930. Sementara dalam sepekan terakhir tampaknya SMGR cukup sulit balik lagi ke level 4.000-an Ibu Liza. Dengan posisi yang cukup dekat dengan 4.000-an, resisten terdekat berapa yang harus ditembus dulu untuk SMGR untuk memuluskan jalannya ke 4.000 Ibu? Cukup dekat 3960, 3970, tapi saya sekaligus berikan resisten sampai 4.000 karena dia angka bulat itu berlaku sebagai resisten psikologis. Jadi sekalian aja. Baik, dari SMGR kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa, ada Tekim, tapi lebih ke arah spekulatif buy. Analisis Anda untuk Tekim. Spekulatif buy karena posisi saat ini memang cenderung masih bottoming ya, sideways di bawah setelah dia turun dari bulan Juli itu peaknya ada di 9.050, sekarang harganya cuma 7.300. Spekulatif karena hari ini closingnya di 7.300, betul kalau nggak salah. Yeah. Berarti candlenya itu berbentuknya serupa dragonfly alias long leg hammer, itu artinya adalah bullish, ada pertanda bullish reversal. Akan lebih lancar jalannya untuk Tekim ke atas kalau dia sudah bisa lewat 7.500, 7.57, 7.600. Target awal pastinya angka berat 8.000 sampai 8.075. Supportnya dekat di 7.300, so saya rasa 7.100. Dan jadi saya rasa spekulatif baik apa-apa. Baik, spekulatif buy direkomendasikan. Artinya di sini masih ada semacam bisa dikatakan mungkin Ibu Liza untuk keraguan atau jaga-jaga atau kekhawatiran apa sebenarnya untuk Tekim sehingga lebih ke arah spekulatif buy? Iya, jadi karena dia posisinya relatif masih sideways, masih bottoming, sebenarnya belum ada gelagat untuk dia mulai naik. Baru kita mendeteksi adanya sedikit gejala-gejala gitu. Kita baca dari candlestick, kita baca dari indicator, kita dari posisi supportnya sepertinya flat di situ aja. So jadi beli bertahap lah gitu. Arahannya lebih ke arah demikian. Range-nya cukup lebar hingga ke 8.000. Ini target sampai kapan Ibu Liza? Hopefully kalau short term menurut saya 1-2 minggu itu masih bisa kali ya. Iya. Short term.
Oke, spekulatif buy untuk Tekim 6950 Ya, resisten hingga ke 8075. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari perbankan Big Cap. Tadi pun sebenarnya sempat kita ulas justru ini momentum paling tidak buy on weakness untuk ya. posisi BPRI di tengah pelemahan dalam yang terjadi Hmm. ini. Buy on weakness di level berapa Bu? Kita review singkat saja untuk BBRI. Hari ini kalau closing 5.050 sudah mulai start Mhm. pembelian sampai 5.000 angka bulat. Di situ juga ada support MA50 dan lower channel untuk pola uptrendnya. Targetnya ada di sekitar 5.300-an. Oke. Kemudian tutup gap di 5.500, 5.500 ya benar, sampai 5.650. Support yang harus dijaga supaya tidak balik ke 49 Ibu? Eh 4.009, ya 5.000 itu angka bulat. Kalau Ya, itu berarti closing di bawahnya, berarti mulai kurangi posisi. oke. Sell lebih banyak lagi jika tembus ke bawah 4.900. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir pemirsa, ada MBMA 4,55%. Penutupan Ya, hari ini direkomendasikan nah, lebih ke arah spekulatif buy juga ini. eh, I guess tadi pagi saya lihatnya sebelum Mhm. penembusan dia ke atas 560, sekarang dengan posisi closing lebih cakep seperti saat ini, Ya, berarti dia sudah breakout resistant, boleh buy. Eh, Target pertama pastinya sekitar 600 sampai 615. oke. Begitu Mas David. Baik, di buy di level berapa? Ya, sekarang closing 570, Mhm. 575. Oke, Heeh, boleh di situ sampai besok kalau dikasih 565 juga nggak apa-apa. baik. Supportnya 540, mudah-mudahan nggak balik lagi ke bawah situ karena saya lihat MA10 dan 20-nya udah golden cross. Oke, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada SMGR, Tekim, BPRI, dan juga MBMA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali, masih ada beberapa pertanyaan Ibu Liza, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Ibu. Langsung saja saya ke pertanyaan pertama dari Dito Sidoarjo. Terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan saham SGER Ibu. Posisinya adalah untuk SGER, saya akan coba cek terlebih dahulu. Sumber Global Energi TBK 470 hari ini melemah cukup dalam. Sudah ambil posisi nyangkut di 520, di hold atau di cut loss Ibu? Atau support mungkin yang harus diwaspadai untuk SGR? Karena di 460 ini sudah dekat, 460 sudah dekat support Pak. Ada MA 20, jadi pelemahan di saat ini terbatas. Mendingan tunggu sejenak. Kalau besok-besok ada pembalikan arah ke sekitar 500, 510, nah itu mungkin Bapak bisa gunakan sebagai kesempatan jual di harga yang lebih baik. Oke, paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi Ibu ya. Iya. Tidak disarankan untuk jangka menengah atau jangka panjang mungkin? Atau profil risikonya akan lebih gede di posisi teknikalnya? Um, Oke, ini secara karakteristik mungkin uh, volatilitas tinggi maksud Ya, saya. oke. Jadi untuk trading cepat saja dengan range 460 beli spekulatif dan jualnya sekitar 500, 510. Baik, kita ke Ibu Shoba ini tidak menyebutkan lokasi di mana, menanyakan saham film Ibu. Sudah ambil posisi di Oke. 3.900, analisis Anda untuk film. Film, oke, film ini masih down dan menurut saya coba support di sekitar tahan sebentar Ibu. Mudah-mudahan ini tinggal limited downside potential, artinya pelemahan terbatas saja. Hopefully support sudah dekat di sekitar 3350, actually udah dekat. Oh, hari ini 3350. Paling ke 3.300 ya kalau masih overshoot juga. Nanti secara indikator RSI juga sudah oversold. Semoga ada potensi reversal segera
ke target awal itu di sekitar 3.700 sampai 3.750. Ya. Kemudian target kedua ada di harga 4.000 atau 4.200. Nah, di situ bisa kalau ibunya udah punya sahamnya, bisa digunakan sebagai area take profit atau kurangi posisi. Baik, Bapak John dari Jakarta menanyakan Antam, Ibu Liza. Bisa buy di level berapa untuk entry kuatnya untuk Antam? Antam buy, actually today Bapak, karena dengan closing hari ini 14.25, betul nggak Mas David? Ya. Itu harganya finally bangkit ke atas resisten MA10 dan 20. Untuk jangka pendek ini sudah mulai ditata platform naiknya, tapi untuk jangka pendek masih cukup dekat ya, atau targetnya di sekitar 15.70. Kemudian kalau sudah tembus baru beranjak ke 1780 sampai 1.800. Baik, Tika dari Medan menanyakan KPIG, Bu. Apakah sudah boleh masuk tidak di harga sekarang? Oke, KPIG kemarin kan sempat naik-naik tinggi dan sekarang consolidation. Oke, very spekulatif buy kalau mau masuk lagi sekarang. Ada support yang mungkin lebih kuat, yaitu di sekitar 156. Sekarang harga KPIG 168. Very spekulatif. Mungkin lebih enak kalau di 156. Resistennya dari 183 sampai 187. Target awal ada di 200 sampai 204. Gitu. Baik, selanjutnya ada Priliandi nih, substandar menanyakan Inco, Ibu. Target harga tertinggi, singkat saja. Target harga tertinggi. Inco. Untuk jangka pendek, saya rasa masih ada potensi di 4.300. Ya. Dengan syarat penembusan ke atas level 4.030 mantap. Artinya closing position bisa stay di atas 4.000 terus. Baik, singkat saja Ibu, Bapak Mahmudin Siregar dari Medan untuk Adaro. Adaro, ya. Let your profit run, target dekat 3.920 sampai 4.000 atau 4.200. Support di sekitar 3.620 sampai 3.580. Baik, ulasan untuk Inco dan lagi-lagi ke Adaro tadi maksud saya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan Adaro tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf, silakan bergabung bersama kami kembali lebih awal di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih, sehat selalu Ibu. Sama-sama Mas David, thank you. Baik, ada Ibu Liza Kamalia Suryanata, Head of Research NNH Korindo Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.